ini ada suatu konspirasi yang memang sudah dikondisikan. Kalau begitu kita akan nanti istana kita demo. Untuk apa? Diturunin sekalian Jokowi, rezim ini harus sudah diganti karena ini sudah darurat penistaan agama. Saya percaya bahwa Islam adalah ajaran yang membawa perdamaian dan rahmat bagi seluruh alam. Namun karena cara penafsiran yang menurut saya salah, Islam kini seolah menjadi sumber perpecahan, kebencian, dan kekerasan. What? Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Rakyat media sosial Ade Armando menceritakan insiden pengeroyokan yang membuat dirinya hampir meninggal dunia beberapa bulan lalu. Ade Armando menjadi sorotan korban pengeroyokan ketika menghadapi demo mahasiswa di depan gedung DPR. Hal tersebut menjadi viral di media sosial. Dosen Universitas Indonesia itu, Ade Armando, memberikan teguran terhadap sikap kritis Rocky Gerung. Menurut Ade Armando, mengkritik sesuatu boleh-boleh saja, asalkan mencantumkan jawab. Terkait Ade Armando menyinggung hal ini sebagai respon pernyataan Rocky Gerung yang menilai bahwa insiden pengeroyokan saat demo mahasiswa di sebuah DPR lalu hanya kalimat dari sebuah teks yang bunyinya arogansi kekuasaan. Ada sebagian orang bertanya, apakah saya akan tetap kritis terhadap Islam? Saya akan jawab, saya tidak kritis terhadap Islam. Yang saya kritik adalah penafsiran terhadap Islam. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kaum Islam radikal percaya itu adalah era emas Islam yang harus dijadikan teladan bila Islam ingin kembali mencapai kejayaannya. Ini yang dibantah oleh Fauda. Dia bahkan menyatakan bahwa sejarah Islam di masa lalu itu selain menunjukkan kemilakan, juga memiliki banyak jejak memalukan. 3 dari 4 sahabat Nabi terdekat yang menjadi pemimpin Islam pasca Nabi Muhammad justru wafat karena pembunuhan politik oleh kelompok-kelompok Islam sendiri yang saling berseteru. Ade Armando menjadi korban pengeroyokan. Oknum demonstrasi 11 April 2022 kan itu mengakibatkan Ade Armando harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Polisi menetapkan 9 orang tersangka terkait pengeroyokan tersebut. Terdapat 2 tersangka lain yang sampai sekarang masih menjadi buron. Selama beberapa waktu usai insiden itu, Rocky Gerung melontarkan kritikan. Dia menganggap status Ade Armando yang ikut turun ke tengah-tengah maka bukanlah sebagai dosen, melainkan buzzer. Sekarang Libya hancur, Irak hancur, Indonesia akan difungsikan dengan yang sama. Hati-hati, kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi. Ini mencoba, Indonesia akan diruntuhkan. Hati-hati Pak. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Rocky Gerung menilai Ade Armando hanya kalimat dari sebuah teks yang bunyinya arogansi kekuasaan. Ade Armando merespon pernyataan Rocky Gerung tersebut melalui tayangan YouTube akun Cokro TV yang disiarkan pada 15 Mei. Ade Armando menyatakan kritikan Rocky Gerung semestinya dibarengi dengan data yang valid. Nora aja dia supposed to be. Kalau buat saya ya Rocky Gerung saja kritis tapi jangan sembarangan dong ngomongnya, ujar Ade Armando dikutip dari laman Cokro TV yang tayang pada Minggu 15 Mei 2022. Selain merespon, Ade Armando juga mengabaikan cara berpikir berbeda dengan Rocky Gerung. Ade Armando mencontohkan, misalnya terkait agama saya sendiri, tidak akan menuduh dia menodai agama, karena itu panjang. Jadi hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, perintah FPI, kepung DPR. Oh selesai, jutaan orang turun semuanya itu. Sombong amat. Ini ada apa gitu? Ini sangat keterlaluan. Dan ingat, kita akan demo lagi kalau perlu Mabes Polri kita demo. Akbar. 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 Tapi itu masih lumayan buat orang yang betul-betul percaya pada agama dan merasa tersinggung ke kitab suci yang saya junjung tinggi itu disebut fiksi. Jadi menurut saya pemikiran saya bukan pemikiran yang seperti mengejek, menghina,
mempertanyakan lainnya, ujar Ade Armando. Awalnya Ade Armando menceritakan kejadian pengeroyokan yang terjadi pada dirinya dalam channel YouTube Cokro TV yang berjudul Ade Armando, dukungan teman-teman buat saya semuanya. Ade Armando mengatakan bahwa dirinya sudah tidak bernyawa jika tidak ditolong oleh polisi dari amukan massa. Memperjuangkan kebebasan dan keterbukaan dalam beragama itu adalah sebuah kewajiban yang penuh mengandung risiko, tapi tidak boleh ada langkah mundur. Karena itu kita tidak boleh berhenti menegakkan kebenaran. Kalau kita biarkan benih-benih radikalisme itu tumbuh tanpa ditentang, Indonesia bisa menjelma menjadi Mesir atau negara-negara Timur Tengah lainnya. Apakah perilaku mereka akan membuat orang-orang lain takut sehingga kemudian bungkam? Oh enggak, justru karena perilaku Anda seperti itu, justru karena kebiadaban Anda seperti itu, Anda semua harus kami hentikan karena kami tidak mau Indonesia dipimpin atau dikuasai oleh orang-orang seperti Anda. Ini bukan semata-mata soal isu mahasiswa ya, soal aksi mahasiswa. Ini adalah soal demonstrasi kekejaman atas nama agama, dan ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Ade Armando meneruskan jika terlambat 5-10 menit saja, mungkin dirinya sudah meninggal dunia. Pengeroyokan terjadi berawal dari Ade Armando dengan ibu-ibu ketika demo di gedung DPR. Karenanya ibu tersebut memprovokasi warga membuat Ade Armando dihajar massa hingga babak belur. Polisi pun segera melakukan pertolongan terhadap Ade Armando dari amukan massa. Akhirnya polisi pun segera bawa Ade Armando ke rumah sakit terdekat untuk memberikan pertolongan pertama. Buntut insiden tersebut, 7 pelaku pengeroyokan telah diamankan. Tersangkanya yang ditangkapi Marcos Iswan dan Al-Faqih Hidayatullah, sementara 5 orang lainnya telah terlebih dahulu ditangkap. Barangkali Indonesia ini akan diruntuhkan mulai zamannya Pak Harto sampai zamannya B.J. Habibie, zamannya Mbah Gus Dur, terus ini zamannya Pak Jokowi. Hati-hati, presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus dijaga. Yang punya kesadaran ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaan itu, HTI-nya itu. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Ayo kita sama-sama. Ini ada suatu konspirasi yang memang sudah dikondisikan. Kalau begitu kita akan nanti istana kita demo. Untuk apa? Diturunin sekalian Jokowi, rezim ini harus sudah diganti karena ini sudah darurat penistaan agama. Saya percaya bahwa Islam adalah ajaran yang membawa perdamaian dan rahmat bagi seluruh alam. Namun karena cara penafsiran yang menurut saya salah, Islam kini seolah menjadi sumber perpecahan, kebencian, dan kekerasan. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Rakyat media sosial Ade Armando menceritakan insiden pengeroyokan yang membuat dirinya hampir meninggal dunia beberapa bulan lalu. Ade Armando menjadi sorotan korban pengeroyokan ketika menghadapi demo mahasiswa di depan gedung DPR. Hal tersebut menjadi viral di media sosial. Dosen Universitas Indonesia itu, Ade Armando, memberikan teguran terhadap sikap kritis Rocky Gerung. Menurut Ade Armando, mengkritik sesuatu boleh-boleh saja, asalkan mencantumkan jawab. Terkait Ade Armando menyinggung hal ini sebagai respon pernyataan Rocky Gerung yang menilai bahwa insiden pengeroyokan saat demo mahasiswa di sebuah DPR lalu hanya kalimat dari sebuah teks yang bunyinya arogansi kekuasaan. Ada sebagian orang bertanya, apakah saya akan tetap kritis terhadap Islam? Saya akan jawab, saya tidak kritis terhadap Islam. Yang saya kritik adalah penafsiran terhadap Islam. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu, Kaum Islam radikal percaya itu adalah era emas Islam yang harus dijadikan teladan bila Islam ingin kembali mencapai kejayaannya. Ini yang dibantah oleh Fauda. Dia bahkan menyatakan bahwa sejarah Islam di masa lalu itu selain menunjukkan kemilatan,
juga memiliki banyak jejak memalukan. 3 dari 4 sahabat Nabi terdekat yang menjadi pemimpin Islam pasca Nabi Muhammad justru wafat karena pembunuhan politik oleh kelompok-kelompok Islam sendiri yang saling berseteru.